Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah selalu ada. Wah, mantap ya. Nah, pada hari ini apakah anak ada hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Sip. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa nih yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa pada hari ini? Saya, Ibu. Ya, boleh. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Suri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amira ya sudah membantu Ibu untuk memimpin doa pada hari ini. Nah, anak-anak, biar belajarnya tambah semangat, kita nyanyi bersama yuk. Kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung ya. Nah, nanti Ibu akan menayangkan videonya terlebih dahulu. Nah, sebentar ya. Ibu share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Nah, sekarang apakah sudah? Belum, Bu. Belum, kita tunggu ya. Nah, di Ibu sudah muncul. Sudah ada, Ibu. Sudah ya. Yuk kita coba nyanyi sama-sama ya. Halo, halo Bandung, ibu kota berdiaman. Halo, halo Bandung. Sudah lama beda tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah jadi lautan api. Mari buka kembali. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Namun, pada waktu minggu kemarin, kita telah belajar sama-sama mengenai materi karakteristik wilayah Indonesia. Nah, di sini apakah ada anak-anak yang masih ingat bentang alam Indonesia itu terdiri dari wilayah apa saja? Saya, Ibu. Terdiri dari wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pantai. Wah, hebat ya, betul. Nah, kalau secara umum, wilayah Indonesia itu terbagi atas dua bagian. Nah, ada wilayah apa saja? Ada wilayah pedesaan dan perkotaan, Ibu. Iya, betul Novi ya. Betul, ada wilayah perkotaan dan juga wilayah pedesaan. Nah, anak-anak, ternyata karakteristik wilayah Indonesia itu berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk dan juga karakteristik dari individu. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi teks
fiksi Bukit Catu, kemudian jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal, dan keragaman karakteristik individu. Nah, pada pembelajaran hari ini juga, Ibu mengharapkan anak-anak semua dapat menyebutkan dan membedakan ya jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, juga jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, anak-anak juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan menceritakan tokoh dalam cerita Bukit Catu. Dan yang terakhir, Ibu mengharapkan anak-anak dapat menjelaskan dan merekonstruksi keberagaman karakteristik individu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita akan menyimak video teks fiksi Bukit Catu. Kemudian nanti kita akan melaksanakan kegiatan games ya, games cocok gambar. Nah, kita juga nanti akan ada kegiatan kerja kelompok, di mana anak-anak nanti mengerjakan LKPD. Nah, setiap kelompok itu terdiri dari 2 sampai dengan 3 orang. Nah, di sini Ibu mau menawarkan nih, apakah kelompoknya mau memilih sendiri atau dipilihkan oleh Ibu? Pilih sendiri, Bu. Mau pilih sendiri? Oh, boleh. Nanti dari sekarang nih ajak ya teman-temannya untuk menjadi kelompok. Oke, sip, hebat. Kemudian nanti juga kita akan diskusi dan dilanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi. Nah, yuk kita coba ya. Yang pertama kita akan menyimak video terlebih dahulu. Nah, sebelum itu Ibu akan memberi kalian lembar analisis video. Nah, sebentar ya, Ibu share screen dulu. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum? Iya, nanti kasih tahu Ibu ya kalau sudah muncul. Ada, Bu. Nah, sudah ada ya. Nah, di sini Ibu akan kalian, lembar analisis video. Nanti saat menyimak, anak-anak juga mengisi lembar analisis videonya ya. Nah, anak-anak sudah mendapatkannya kan? Untuk lembar analisis videonya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sip. Oke, hebat. Nah, sekarang kita coba untuk menonton videonya ya. Sebentar, Ibu share screen lagi. Untuk videonya, video Bukit Catu. Nah, ini sabar ya. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah... Sebentar ya. Kita share screen terlebih dahulu. Nah, apakah layarnya sudah terlihat? Belum, Bu. Nah, sedang proses. Belum? Oke. Oke, siap. Nanti kasih tahu ya kalau sudah ada, Ibu. Sudah ada. Sudah ya. Nah, iya. Nah, anak-anak nanti simak videonya. Jangan lupa juga untuk mengisi lembar analisis videonya ya. Nah, kita mulai. Selamat menyimak. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka
bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, telah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Nya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Panen kita lebih banyak lagi. Kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah air nasi yang dibuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian, ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk hasil panennya. Namun ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap ibu catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama onggokan tanah itu berubah sakit. Semakin lama semakin membesar. Istrinya selalu membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya, sehingga onggokan tanahnya pun semakin besar. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Karena pada saat itu ia menghabiskan banyak padi untuk membuat catu nasi. Akhirnya dia pun berhenti membuat catu nasi. Sejak saat itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu.
Nah, anak-anak, apakah videonya itu seru dan mudah dipahami? Apakah videonya seru dan mudah untuk dipahami? Seru, Ibu. Bagaimana Novi videonya? Apakah seru dan mudah dipahami? Iya seru ya, alhamdulillah. Jempol ya. Nah sekarang ibu nanya nih, apa judul dari video yang telah kita simak tadi? Ya apa? Ya. Tentang bukti catu, Ibu. Iya betul ya, tentang Bukit Catu. Nah siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Ada sepasang suami istri dan juga penduduk desa, Ibu. Nah iya betul ya. Nah kalau untuk perannya, peran tokoh-tokoh tersebut itu apa ya? Petani, Bu. Iya, sebagai petani ya. Nah, kalau semisalkan untuk latar tempatnya, kira-kira di mana ya? Di Bali, Bu, di pedesaan. Di pedesaan? Wah, kenapa? Termasuk ke dalam wilayah pedesaan, Mira? Karena wilayahnya subur, terus juga ada lahan pertaniannya, Bu. Iya, betul sekali ya. Karena dalam video tersebut ada lahan pertanian. Kemudian masyarakatnya pun, ya penduduknya pun itu bekerja sebagai seorang petani. Nah, anak-anak, dari video tersebut kita dapat simpulkan nih bahwa karakteristik wilayah itu berpengaruh nih terhadap mata pencaharian dari penduduknya. Nah, biar anak-anak lebih mengetahui gitu ya apa saja kira-kira jenis pekerjaan yang ada di pedesaan ataupun perkotaan, kita akan melaksanakan kegiatan kuis ya, kuis atau games ya, games tentang cocok gambar. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau share screen dulu ya. Sebentar. Nah, apakah anak-anak sudah terlihat share screen-nya? Belum, Ibu. Belum? Boleh nanti kasih tahu ya kalau sudah muncul. Sudah ada, Ibu. Sudah ada? Iya sih, hebat. Nah, anak-anak, di sini Ibu menyiapkan gambar beberapa jenis pekerjaan nih. Nah, di sini juga Ibu menyiapkan dua kolom ya. Nah, kolom pertama itu adalah jenis pekerjaan di pedesaan dan untuk kolom kedua itu ada jenis pekerjaan yang di perkotaan. Nah, nanti Ibu akan menayangkan satu gambar. Nanti anak-anak bantu tebak ya, kira-kira gambar itu masuk ke kolom yang mana? Siap? Siap, Ibu. Ya, Bu. Sip, hebat ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Nah, kira-kira ini masuk ke kolom yang mana ya? Saya, Bu. Masuknya Ya, ke jenis masuknya ke jenis pekerjaan di pedesaan, Bu. Oh iya, apakah betul? Kita lihat ya. Iya, betul ya. Nah, gambar tersebut masuk ke dalam kolom jenis pekerjaan yang ada di pedesaan. Nah, kita lihat gambar kedua ya. Nah, kira-kira ini ada di kolom mana ya? Perkotaan, Ibu. Ya, coba kita lihat ya apakah betul. Nah, iya betul ya, ada di jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Kemudian untuk gambar yang ketiga.
Nah, kira-kira ini ada di kolom yang mana ya? Di pedesaan, Ibu. Di perkotaan atau di pedesaan? Pekerjaan di pedesaan, Ibu. Ya, kita lihat ya. Apakah benar? Iya, benar ya. Ada di kolom jenis pekerjaan yang ada di pedesaan. Kita lanjut ya. Nah, ini kira-kira ada pada kolom yang mana? Di perkotaan, Ibu. Nah, kita lihat ya, apakah betul? Nah, iya betul ya. Ada di jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Nah, untuk gambar selanjutnya. Nah, ini kira-kira ada di mana ya? Di pedesaan, Ibu. Iya, sip, hebat. Kita lihat ya, apakah benar? Nah, iya benar ya. Jenis pekerjaan yang ada di pedesaan. Nah, ini gambar terakhir nih, coba. Nah, ini kira-kira ini ada di kolom yang mana ya? Di perkotaan, Ibu. Coba kita lihat apakah benar. Nah, benar ya. Ada di jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Nah, anak-anak, siapa yang mau membantu Ibu untuk menyebutkan kembali jenis-jenis pekerjaan yang terdapat dalam kolom jenis pekerjaan yang ada di pedesaan? Coba. Saya, Ibu. Oh, boleh. Ada petani, nelayan, dan pemetik teh. Wah, hebat betul ya. Nah, coba anak-anak siapa lagi nih yang mau membantu Ibu untuk menyebutkan jenis pekerjaan yang ada di perkotaan? Saya, Ibu. Ya, boleh. Ada pegawai pabrik, terus ada karyawan, sama satpam, Ibu. Iya, betul ya. Sip, hebat anak-anak Ibu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan kerja kelompok. Nah, tadi anak-anak sudah membentuk kelompok kan ya? Memilih sendiri apakah kelompoknya sudah terbentuk? Sudah, Bu. Sudah, Hebat ya, sudah terbentuk. Nah, sebelum mengerjakan LKPD-nya, Ibu mau mendiskusikan dulu nih. Mendiskusikan. Tara! Nah, tahukah kamu atau apakah kamu tahu bagaimana perjalanan nasi bisa kita makan? Saya tahu, Ibu. Ya, boleh. Pertama kita beli di warung, terus dimasak oleh Ibu. Wah, hebat. Betul ya. Nah, ternyata anak-anak, perjalanan nasi untuk sampai kepada mulut kita itu ternyata melalui beberapa orang yang berjasa. Nah, selain tadi ibu kita, ke beberapa orang yang berjasa gitu ya. Nah, yang pertama nih, coba ini kira-kira gambar apa ya? Petani, Coba Ibu. ini gambar apa ya? Petani. Ya, Ya, yang petani. menanam padi. Ya. Oh, petani yang menanam padi, betul ya. Menjadi beras. Nah, anak-anak, iya. Sip, hebat, hebat. Nah, ternyata anak-anak, petani itu adalah seorang produsen ya dalam kegiatan produksi. Nah, apa sih Ibu produksi itu gitu ya? Produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang gitu ya. Nah, di sini petani itu menanam padi sehingga menghasilkan beras, ya betul ya, menghasilkan beras untuk kita makan. Nah, apakah kita langsung bisa makan? Setelah dari petani langsung kita bisa makan? Oh, tentu tidak. Nah, ada juga orang yang berjasa gitu ya dalam perjalanan nasi ini. Nah, ada nih, siapa yang tahu ini ada gambar apa? Coba, ini gambar Tukang apa beras, ya? Ibu, tukang beras, Ibu, yang menjual beras.
Iya betul ya. Nah, tukang beras ini itu berperan sebagai distributor gitu ya dalam kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi itu adalah kegiatan yang menyalurkan. Nah, di sini tukang beras itu menyalurkan beras dari petani tadi ke warga masyarakat gitu ya, termasuk juga kepada ibu kita. Nah, nanti mungkin sama ibu kita dibeli ya yang tadi kata Novi, kemudian dimasak dan kita bisa menyantap nasi gitu ya anak-anak. Perjalanan nasi bisa kita makan. Nah, anak-anak boleh nih setelah ini anak-anak mengerjakan LKPD-nya selama 20 menit ya. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Ibu. Iya, sip, hebat ya. Nah, sekarang coba ya perwakilan tiap kelompoknya itu mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas. Nah, boleh nih kelompok 1 mau diwakilkan sama siapa? Sama saya, Ibu, Novi. Iya, iya boleh, Novi. Ya, jadi pekerjaan yang menghasilkan barang itu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu untuk dimakan dan dipakai. Disebut juga kegiatan produksi. Contohnya ada nelayan dan pabrik baju. Nah, pekerjaan yang tidak menghasilkan barang disebut juga kegiatan distribusi. Contohnya penjaga warung dan pedagang sembako. Kegiatan menanam dan memakai itu konsumsi. Contohnya itu kita sedang makan bakso. Wah, hebat ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih Novi sudah mewakilkan kelompok 1. Nah, anak-anak, sekarang Ibu minta coba anak-anak semua bandingkan dirimu dan teman bangkumu. Nah, kira-kira apakah kalian berbeda? Berbeda, Ibu. Kalau aku etnis Jawa, kalau Ani etnis Sunda. Wah, Masya Allah ya, ternyata berbeda. Nah, pasti antara Novi dan juga Ani itu berbeda, baik sifatnya ataupun fisiknya. Nah, tentu saja gitu ya, perbedaan ini itu terdapat pada kegemaran dan juga cita-cita. Nah, antara Mira dan juga antara Novi itu berbeda ya kegemarannya ataupun cita-citanya. Nah, ternyata anak-anak salah satu pengaruh dari karakteristik wilayah itu mempengaruhi juga karakteristik dari individunya sendiri. Nah, tetapi meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu ya, tetap Indonesia gitu ya. Nah, kalau perbedaan itu merupakan suatu rahmat ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patut untuk mensyukurinya. Tadi juga sempat lupa nih menanyakan pesan apa gitu ya yang kalian dapatkan dari video teks cerita Bukit Catu. Coba siapa yang Ibu. bisa? Ya boleh. Di cerita itu kita harus bisa bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, iya betul ya. Jadi berkaitan ya. Kalau misalnya tadi itu dalam video suatu bentuk rasa syukurnya itu adalah mengajak penduduk desa yang lain untuk makan bersama. Nah, tetapi anak-anak ada juga nih cara untuk mengungkapkan rasa syukur kita nih yang paling sederhana yang dapat anak-anak lakukan itu dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana nih pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, apakah kalian menemui kesulitan di dalam
mempelajari materi hari ini? Tidak, Ibu. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah hebat-hebat ya anak-anak Ibu. Nah, kira-kira nih manfaat apa ya yang dapat kita ambil gitu setelah mempelajari materi kita pada hari ini? Saya Ibu. Jadi kita bisa membuat peta alur kegiatan ekonomi dan bisa tahu pekerjaan yang ada di pedesaan dan juga di perkotaan. Iya, hebat ya. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi nih, siapa nih yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya Ibu. Ya, boleh. Ya, kesimpulannya itu jadi pekerjaan itu berbeda-beda antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Pekerjaan itu juga ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Kemudian kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ya hebat ya. Jadi, pada hari ini itu kesimpulannya anak-anak dapat mempelajari berbagai jenis pekerjaan, baik itu yang ada di perkotaan, di pedesaan, yang menghasilkan barang, jasa gitu ya, dan juga mengenal adanya kegiatan ekonomi ya, tentunya ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Hebat ya anak-anak ya. Nah, setelah itu anak-anak coba kerjakan soal evaluasi ini. Nah, anak-anak sudah mendapatkan soal evaluasinya? Sudah, Bu. Ibu. Iya, hebat. Nah, kerjakan soal evaluasinya selama 20 menit. Apakah sudah? Sudah, Bu. Iya, sudah ya. Nah, sebelum pulang, Ibu akan memberikan oleh-oleh nih kepada kalian untuk dibawa ke rumah. Nah, nanti anak-anak mengidentifikasi keberagaman fisik dan kegemaran anggota keluarga di rumah. Pasti gitu ya, antara anak-anak, kakak, adik gitu ya, ayah, ibu tentunya berbeda ya antara fisiknya dan kegemarannya. Nanti anak-anak tulis dalam sebuah tabel. Oke? Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran nih, Ibu akan sampaikan bahwa anak-anak itu hebat gitu ya, karena sudah mampu melawan rasa malasnya gitu ya. Nah, maka dari itu terima kasihlah gitu ya kepada dirimu sendiri. Nah, sebelum menutup pembelajaran juga nih, siapa nih yang mau untuk memimpin doanya? Siapa yang mau? Saya, Ibu. Ya, boleh. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih Novi sudah mau membantu Ibu untuk memimpin doanya. Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.